Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah hamba yang baik. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernah ada seorang bapak yang datang kepada saya dan dia berkeluh kesah kepada saya. Dia berkata kepada saya, "Romo, mengapa ya saya ini sudah banyak berdoa dan saya juga aktif ya, saya juga sangat aktif dalam melayani gereja, saya aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan dan juga kegiatan-kegiatan di gereja. Tetapi mengapa apa yang saya inginkan, apa yang saya dambakan dalam kehidupan ini belum terwujud juga? Padahal saya sudah banyak berdoa, banyak melayani gereja, aktif di lingkungan. Tetapi mengapa yang saya inginkan, yaitu bahwa usaha saya, bisnis saya bisa maju, belum tercapai juga sampai hari ini. Saya melihat usaha saya, bisnis saya dari dulu begini saja, tidak ada perkembangan, tidak ada progres. Padahal apa yang kurang? Saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak melayani Tuhan melalui gereja. Harusnya kan Tuhan memberkati usaha saya sehingga bisa berhasil seperti umat yang lain. Mengapa ini bisa terjadi, Romo? Maka saya pun berkata kepada bapak ini ya. Jadi saya berkata kepada bapak ini, "Bapak, kita semua melayani Tuhan, ya, kita semua ini mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Tujuannya bukanlah ya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena apa yang sangat penting dalam hidup kita sudah diberikan oleh Tuhan di awal. Itulah cara berpikir Kristiani. Mengapa kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan rahmat yang indah, yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang telah diberikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah karunia yang terbesar di dalam hidup kita, karunia yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mau berkorban untuk diri kita sampai kita diselamatkan dan dihapuskan dosa-dosa kita karena kebaikan Tuhan. Maka semua pelayanan yang kita lakukan itu semata-mata untuk mensyukuri, untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain yang seharusnya ada dalam pikiran kita. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Maka kalau Bapak ya sudah banyak berdoa, sudah banyak melayani Tuhan melalui gereja, lalu menginginkan ya, supaya bisnis Bapak bisa semakin maju, usaha Bapak bisa semakin sukses, nah itu berarti pelayanan Bapak itu Bapak lakukan, Bapak berikan tidak dengan ketulusan hati ya, tidak ikhlas, tidak rela ya. Jadi pelayanan yang ada pamrihnya ya, pelayanan yang ada ada udang di balik batu ya, ada sesuatu yang Bapak inginkan dari pelayanan Bapak. Ini tidak boleh ya. Jadi pelayanan kita sebagai orang Kristiani semata-mata hanyalah untuk mengungkapkan syukur kita atas kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Itu saja ya. Kalau Bapak terus berpikir seperti ini, Bapak akan stres sendiri ya. Jadi biarlah Tuhan
ya mau melakukan apa saja dalam hidup kita, biarlah itu adalah wewenang Tuhan. Ya, kita tidak perlu mengatur-ngatur Tuhan. Ya, kalau saya sudah melayani Tuhan, berarti Tuhan harus membuat hidup saya jadi semakin nyaman, semakin enak, semakin berhasil. Nah, itu seolah-olah Tuhan itu menjadi hamba kita. Ya, padahal sesungguhnya yang menjadi hamba adalah kita. Ya. Tuhan adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Maka sungguh tidak layak kalau kita ini mengatur-ngatur Tuhan, ya, menuntut Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan karena kita sudah banyak melayaninya. Marilah kita berlaku sebagai seorang hamba yang baik, maka hati kita pun pasti akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus melontarkan satu pertanyaan kepada para muridnya. Ya, pertanyaannya kira-kira begini, ya. Jadi seandainya kalian ini seorang tuan yang memiliki hamba, apakah ya kalian akan ketika waktu makan telah tiba, apakah kalian akan menyuruh hamba-hamba kalian untuk makan duluan, baru setelah makanan itu tersisa, ya. Nah, setelah para hamba ini selesai makan, lalu kamu menyusul, ya, memakan makanan yang tersisa dari para hamba itu, ya. Jadi para hamba disuruh makan, lalu kamu sebagai tuannya makan yang terakhir, ya. Sisa-sisa dari para hamba itu. Apakah demikian? Nah, Tuhan Yesus lalu menjawab sendiri, ya, pertanyaannya. Tentu saja tidak, ya. Di mana-mana yang namanya tuan, ya, itu pasti makan duluan, ya. Jadi di mana-mana namanya tuan pasti akan makan lebih dulu. Baru setelah dia selesai makan, baru giliran para hambanya, ya. Biasanya begitu di mana-mana, ya. Tidak ada hamba itu makan duluan, lalu setelah para hambanya selesai makan, lalu tuannya makan sisa-sisa makanan dari para hamba. Itu saya juga tidak pernah melihat seperti itu, ya. Biasanya ya tuan yang makan duluan, lalu setelah itu para hamba yang menyusul. Dan dengan mengatakan seperti ini, ya, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk mengambil posisi yang benar dalam kehidupan ini, ya, dalam hidup rohani, bahwa kita harus memposisikan Tuhan itu dalam posisinya yang benar, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya, dan kita harus menjadi hamba yang baik. Maka apapun segala sesuatu yang kita lakukan sebagai seorang hamba semata-mata hanya karena kita mencintai Tuhan kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan seharusnya, ya, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak boleh ada motivasi-motivasi yang lain, ya. Saya mau melayani Tuhan, ya, asalkan Tuhan membuat bisnis saya sukses, membuat saya selalu sehat, ya, membuat hidup saya selalu nyaman. Nah, itu persembahan hidup yang bersyarat, ya, persembahan hidup yang ada syaratnya. Dan tentu ini bukan seorang hamba yang baik. Seorang hamba yang baik melayani tuannya semata-mata karena mencintai tuannya, tidak ada maksud yang lain. Maka Tuhan Yesus pun menutup pengajarannya dengan berkata kepada para muridnya, "Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan
apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita teruskan perjuangan hidup kita. Mari kita terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita layani Tuhan, kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa mengharapkan pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu pun dari pelayanan-pelayanan kita. Marilah kita berlaku sebagai seorang hamba yang baik dan memposisikan Tuhan dalam posisinya yang benar, bahwa Tuhan adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya yang hanya bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa mengharapkan balasan yang membuat motivasi kita tidak murni di dalam pelayanan. Semoga dengan ketulusan hati dan sikap bersukacita dalam pelayanan, hidup kita pun senantiasa dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.